Salam, salam. eh, Jumpa lagi dengan saya di channel di TV. Hari ini saya mau membahas masalah yang kemarin lagi tentang keadaan jemaat Salafi di Sulamu. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri saya dulu dan status saya kenapa ada di Salafi di Sulamu. Karena dengan satu pertimbangan kemarin setelah video saya yang pertama tentang klasis dan sinode itu saya upload, ada beberapa pihak yang mengatakan dia siapa sih, dia itu jemaat mana sih, kok kenapa dia tiba-tiba hadir di Salafi di Sulamu, membuat satu video dan seterusnya yang bikin Sulamu ini jadi seperti apa. Jadi saya mau penjelasan begini. Kemarin pada saat sidang tahunan bulan Februari atau Januari tahun 2021, saya diundang dan saya diminta untuk menjadi notulen pada saat sidang majelis jemaat pada saat itu. Dan dalam keputusan bagian umum, bagian umum atau bagian apa, saya lupa, adalah satu pembentukan satu badan lagi dalam gereja Salafi di Sulamu, yaitu BP4J, dengan dipilihlah beberapa kandidat termasuk saya. Jadi pada saat itu keputusan rapatnya memutuskan setuju bahwa saya pun menjadi anggota BP4J tapi non presbiter, dipilih sebagai anggota BP4J non presbiter karena dianggap uji coba, jadi tidak perlu untuk menjadi tidak harus untuk menjadi seorang presbiter. Pada awalnya dipilih menjadi BP3J, tapi karena dia harus diangkat sebagai seorang penatua, saya mengatakan belum siap, dan akhirnya saya dipilih menjadi anggota BP4J dan saya bersedia. Penjelasan singkat tadi, lahirlah satu pertanyaan seperti ini. Kalau seandainya saya bukan jemaat Salafi di Sulamu, apa mungkin saya diundang untuk menghadiri rapat majelis jemaat? Apa mungkin saya disuruh untuk menjadi seorang notulen dan diangkat lagi menjadi anggota BP4J di jemaat Salafi di Sulamu? Apa perlu penjelasan lebih tentang status saya di jemaat Salafi di Sulamu? Saya rasa cukup bahwa saya adalah orang yang hadir berkecimpung dalam gereja ini. Meskipun memang beberapa tahun terakhir saya tidak ada karena satu kepentingan mencari hidup di tempat lain, tapi sekarang saya sudah berada di sini dan sampai sekarang pun saya tidak pernah pindah dari jemaat Salafi di Sulamu. Sejak saya keluar dari Sulamu dan saya kembali, saya masih tetap jemaat Salafi di Sulamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus di YouTube sih? Kenapa gugatan yang kamu buat itu harus di YouTube? Kenapa tidak melakukan satu proses secara resmi atau pendekatan secara lisan? Jawabannya sudah, dan hasilnya tidak ada. Kita sudah bertemu dengan majelis jemaat dalam sidang, dimediasi oleh BP3J, terus kita sudah bertemu dengan klasis secara lisan atau mensekretaris klasis dan klasis. Jemaat juga sudah sama-sama ke sinode dan bertemu secara lisan pada saat itu pun hasilnya sama. Jadi kenapa harus di YouTube? Ya YouTube lebih ampuh. Itu alasan. Kenapa harus YouTube? Ya YouTube lebih ampuh. Dari secara lisan kita sudah melakukan pendekatan dari pihak ini, dari gereja klasis dan kepada sinode, tapi tindakannya tidak ada. Kita bersurat pun tidak ditanggapi. Akhirnya lewat YouTube ini, pada saat itu sinode memutuskan untuk datang dan bertemu dengan para tokoh-tokoh jemaat di Salafi di Sulamu. Hebatnya media sosial, dia lebih berpengaruh daripada surat resmi, meskipun tembusan.
Makanya selalu saya gunakan YouTube. Daripada bersurat sudah ribet, tapi hasilnya tidak seberapa. Akhirnya pada saat itu 3 minggu yang lalu, hampir 3 minggu yang lalu, ada perwakilan dari Sinode datang untuk bertemu dengan tokoh-tokoh jemaat dan perwakilan rayon. Dan sekedar informasi, pada saat hari itu juga kebetulan hari Minggu, ada lagi satu majelis jemaat yang mengundurkan diri pada saat hadirnya perwakilan dari Sinode. Kalau tidak salah, Bapak Sekretaris Sinode bersama Ibu siapa saya lupa, Bu Leti, kurang tahu, tapi bagian personal ya lupa. Jadi terjadilah sidang pada saat itu. Kita diundang jemaat untuk melakukan agendanya jam 9 sampai jam 10. Kita rapat bersama dengan Sinode. Jam 10 sampai jam 11 agendanya adalah rapat bersama majelis jemaat, yaitu Sinode dengan majelis jemaat. Jadi awalnya hanya kita jemaat, dan yang kedua adalah majelis jemaat dengan Sinode. Dari rapat itu, dari bagian Sinode, 2 orang ini, Pak Sek dan Ibu dari bagian personalia, dan dipimpin oleh Pak Klasis. Setengah jam dari waktu yang diberikan, atau setengah jam lebih itu, dikasih kesempatan kepada Sinode dan Klasis untuk bercerita, berbicara, hanya berbicara tentang proses terjadi mutasi pendeta sebelumnya dengan segala macam rentetan peristiwanya, dan sisanya baru dikasih waktu kepada jemaat. Sebenarnya saya rasa jemaat masih pengen bercerita banyak, kebetulan bahwa Sunero sudah hadir, tapi dibatasi oleh waktu yang katanya masih mau ada rapat lagi dengan majelis jemaat, dan masih ada gereja kedua sore nanti. Kalau begitu ya kenapa tidak diadakan sidang waktunya 2 jam? Kapan lagi kan sinode turun ke Sulawesi? Tapi sudahlah, itu berlanjut dan dibatasi waktu, dan akhirnya selesai dengan janji tokoh jemaat memberikan waktu untuk bagian dari Sinode setelah rapat dengan ketua majelis jemaat dan majelis jemaat, dan setelah itu baru akan diambil langkah penentuan tanggal untuk sidang istimewa dan seterusnya. Kalau tidak salah dikasih waktu 1 minggu, itu bukan untuk sudah sidang, tapi untuk tokoh jemaat mendapatkan kabar apa langkah selanjutnya. Karena permintaan tokoh jemaat bahwa kalau bisa dari rentetan peristiwa yang sudah terjadi itu diadakan satu sidang istimewa. Dan hari ini sudah minggu ketiga, kurang 1 hari, minggu ketiga, hari Sabtu saya buat video ini, tapi belum ada kabar. Dari ketua majelis jemaat pun belum ada, dan dari Klasis pun belum ada, dari Sinode pun belum ada. Akhirnya bahwa beberapa tokoh-tokoh jemaat datang, orang tua sih malahan, beberapa orang tua datang dan bertanya apa sudah selesai masalah ini, sampai akhirnya kayaknya tidak ada langkah selanjutnya. Sedangkan dalam jemaat itu masih banyak jemaat, atau sekitar, kalau salah minta maaf, 75% mungkin jemaat Salafiyah Sulawesi masih menolak untuk dilakukan ibadat rumah tangga. Gereja pun tetap berkurang. Malahan mereka memutuskan untuk mengikuti gereja dan sakramen di gereja tetangga. Masalah ini belum selesai, tapi kok waktu yang diberikan 1 minggu untuk mendapat informasi jadi 3 minggu belum selesai. Setelah itu kita mendapat informasi lagi bahwa ada 1 orang BP3C dan 1 orang koster mengundurkan diri lagi. Tapi suratnya tidak dibacakan.
dalam warta jemaat. Entah ceritanya seperti apa, saya tidak terlalu tahu, tapi katanya memang ada satu anggota BPM 3J dan Koster mengundurkan diri, tapi tidak ditanggapi, tidak digubris atau tidak dibaca. Ini informasi yang saya dapat. Ada apa sebenarnya ini? Setelah itu, sekarang sudah waktunya anak-anak katekesasi ya diturunkan praktek untuk memimpin ibadat rumah tangga di rayon-rayon sebagai tugas untuk mereka lebih mengenal tentang tata ibadah, firman dan berdoa dan seterusnya. Saya rasa keputusan ini kurang tepat kalau keadaannya masih seperti sekarang. Karena anak-anak disuruh turun untuk memimpin ibadat rumah tangga, sedangkan banyak jemaat yang menolak ibadat rumah tangga, dan majelis jemaat saja tidak bisa melunakkan hati jemaat untuk menerima ibadat rumah tangga. Kenapa sekarang dikirim lagi anak-anak katekisasi? Hasilnya pasti bisa ditebak. Atau mungkin berharap bahwa karena anak-anak katekisasi ini orang-orang tuanya juga termasuk orang yang tidak menerima ibadat, dan akhirnya biarlah karena kesempatan ini akhirnya cobalah mereka mau membuka pintu untuk menerima ibadat karena anaknya juga memimpin. Saya rasa keputusan ini bukan keputusan yang bijak. Lebih tepatnya selesaikan masalahnya, baru diturunkan anak-anak katekisasinya, maka lebih mudah. Terus kalau dibilang kan waktu anak-anak ini harus dihabiskan bulan Desember, Natal dan seterusnya, ya selesaikan masalah ini sebelum itu. Apa susahnya? Jauh. Setelah itu kami mengambil kesimpulan bahwa kita perlu menghubungi pihak yang cukup bertanggung jawab dalam masalah ini untuk menanyakan bagaimana nih keadaan di Salafida Sulamu. Udah 3 minggu, waktunya diberikan 1 minggu sudah kita mendapat kabar, tokoh-tokoh jemaat mendapat kabar. Dan yang kami dapat bahwa masalah ini tidak didiamkan, tapi masih menunggu waktu dari BP3J untuk melakukan perkunjungan kepada majelis jemaat yang mengundurkan diri dan mungkin ke perwakilan rayon. 3 minggu. 3. Saya mau bilang begini, informasi yang saya tahu langsung dari orangnya bahwa ketua majelis jemaat diperbantukan oleh 3 orang tokoh majelis. 1 BP3J kalau tidak salah, 1 ketua panitia pembangunan, satunya lagi majelis biasa, tapi dipandang sebagai orang tua yang mampu menyelesaikan masalah untuk membantu ketua majelis jemaat bertemu dengan para majelis yang sudah mengundurkan diri. Dan menurut yang saya tahu dari pihak tersebut, bahwa mereka menunggu untuk datang bersama-sama dengan ketua majelis jemaat bertemu dengan orang-orang ini. Tapi tidak pernah ada konfirmasi untuk bertemu bersama dan sama-sama datang kepada jemaat atau mantan majelis jemaat ini yang sudah mengundurkan diri. Malahan ada aktivitas lain tidak perlu yang dilakukan. Apa yang salah di sini? Kalau informasi ini salah, mari datang sama-sama kita perbincangkan bahwa benar itu terjadi. Waktu kita dibuang percuma sampai 3 minggu tanpa aktivitas yang jelas. Apalagi yang dibutuhkan? Kecolongan saya. Maaf. Tidak pantas saya menunjukkan ini depan umum. Apalagi orang-orang dengan jabatan.
Terus kesimpulan kedua bahwa Ketua Majelis Jemaat Salafiyah Sulamo itu sibuk dengan gereja sebelumnya yang sebelum datang ke sini karena memang belum diserah terima di sana. Dua pendeta sekaligus yang sekarang menggantikan pendeta yang lama di sini ternyata belum diserah terima di tempat asalnya. Jadi wajar kalau beliau sibuk di tempat lain juga karena tanggung jawab dia masih di sana dan dituntut untuk penyelesaian masalah di sini, ya pasti terbengkalai. Karena bukan masalah dua gerejanya, masalah jaraknya yang lumayan jauh antara Klasi Sulam dan Katuleu. Akhirnya jemaat bertanya-tanya, kalau memang beliau di sana belum bisa dimutasi, belum diserah terima, apa susahnya bahwa tunggu sampai mendekati waktu serah terima baru dilakukan mutasi ke sini? Apa susahnya itu? Jadi kalau seandainya keadaan itu harus, kesimpulan secara goblok saya ya, kenapa begitu cepat kalian mutasikan pendeta yang dari sini sebelumnya? Hanya untuk mempersulit pendeta baru yang datang. Dia belum diserah terima di tempat asalnya, sudah dikirim datang ke Salafiyah Sulamo. Dan membuat dia harus bolak-balik untuk pelayanan 2 gereja. 3 gereja karena 2 pendeta sekarang di sini dengan 2 jemaat asal. Kenapa? Apa Siono itu tidak tahu bahwa itu akan mempersulit 2 pendeta yang sekarang? Atau saking butuhnya pendeta di jemaat di Semau, karena pendeta yang kemarin dimutasikan ke Semau, saking butuhnya sampai-sampai bahwa pendeta di sini harus dicabut sesegera mungkin untuk dikirim ke sana. Dan sampai-sampai bahwa pendeta belum diserah terima di sana pun sampai hampir 2 bulan sekarang ini dikirim ke Salafiyah Sulamo. Dan setelah itu diberikan tugas untuk menyelesaikan masalah ini. Kacau keadaan ini. Tidak tahulah, mungkin itu kebijakannya para petinggi gereja. Kami jemaat yang jarang gereja tahu apa. Kesimpulan kami lagi bahwa kayaknya ada kesan menghindar dari sidang istimewa. Tidak mau diadakannya sidang istimewa. Karena ada bahasa yang berkembang bahwa sudah biarin, ini kan sudah Oktober, November, bentar lagi tutup ibadat rumah tangga dan Natal. Setelah itu masuk tahun depan kan ada sidang majelis jemaat yang tahunan, nanti sekalian di situ. Ini entah bahasa ini keluar dari siapa ya, entah dari jemaat atau dari majelis jemaat atau dari ketua majelis jemaat atau dari siapapun, saya tidak tahu. Tapi apakah dia tidak tahu bahwa masalah ini butuh suara terbanyak dalam satu forum, yaitu adalah jemaat yang memutuskan. Kalau sidang Januari tahun depan adalah sidang majelis jemaat, bukan sidang jemaat. Sidang majelis jemaat yang berhak mengambil suara itu hanya majelis jemaat, bukan jemaat. Apa kok? Tahu lagi keadaan sekarang. Ambil buku tata gereja itu dan baca sebelum mengeluarkan satu bahasa yang aneh-aneh. Kami kemarin goblok juga dengan tata gereja ini, tapi karena kami ditabrak dengan jemaat itu tidak tahu aturan, ya kami ambil aturan dan kami baca, kami lakukan. Sekarang yang terjadi dari pihak yang seharusnya tahu tentang aturan tidak tahu aturan sebenarnya. Itu yang terjadi.
Kalau seandainya bahwa apa yang saya katakan ini salah, keliru, dan seterusnya, bantah argumen saya ini. Jangan menyerang pribadi. Tuh, bantah apa yang saya bicarakan. Jangan menyerang pribadi. Jangan bawa masalah pribadi kepada masalah yang terjadi dalam organisasi ini. Apa susahnya sih dia adakan sidang istimewa? Apa susahnya? Saya kasih bocoran. Pada saat sidang dengan majelis jemaat, dengan klasis dan sinode, ada pengakuan dari majelis yang sudah mengundurkan diri. Pertama, biar jelas, saya mengundurkan diri karena memang tidak nyaman dalam gereja. Disiap dari rumah berdoa, dari rumah tenang-tenang untuk datang. Setiap kan sampai di konsistori untuk melakukan doa sebelum memulai kebaktian, selalu terjadi keributan, omelan, dan seterusnya. Dan itu terjadi lagi pada saat selesai kebaktian. Dia merasa berdosa terhadap diri sendiri, bahwa kayaknya saya terlibat dalam satu suasana yang mungkin hanya sekadar drama, bahwa di depan jemaat pada saat kebaktian kita mau berseri-seri dan seterusnya. Ternyata di belakang kita itu terjadi satu keributan sesama mungkin dan seterusnya. Ingat, mungkin ya, ini kesimpulan pribadi karena berdasarkan pengakuan tadi. Yang kedua, ada satu pengakuan bahwa dari ketua panitia serah terima pendeta, bahwa dia sudah diberikan jumlah uang sekian dan diminta kembali untuk sebelum pemeriksaan BP3K dari klasis, dan uang itu tidak dikembalikan karena dia merasa bahwa pembelanjaannya kurang, karena rencananya sekitar seharusnya sesuai seperti uang yang sebelumnya dikasih, tapi diminta kembali sebelum pemeriksaan BP3K. Suaminya marah dan hampir terjadi keributan, dan dia disuruh untuk mengundurkan diri oleh suami, bahwa kerjaan kalian kotor. Mau bantah apa sekarang? Kemarin sebelum pemeriksaan BP3K dan selesai pemeriksaan BP3K, begitu banyak orang yang mengatakan bahwa itu yang kemarin kalian bilang penyelewengan, tidak transparan dalam masalah keuangan, itu periksa keuangan gereja lengkap dan seterusnya. Terus coba bantah yang ini. Kami tidak membilang penyelewengan dan seterusnya. Bantah ini pengakuan majelis yang ini, yang uangnya sudah dikasih dan diminta kembali untuk pemeriksaan itu. Kenapa tidak ditanggapi? Mana kinerja BP3J di sini? Masalah serius itu. Pemeriksaan BP3J sudah dilakukan belum? Apa temukan masalah itu? Tidak. Oke, bocoran yang berikut. Kalau salah saya minta maaf karena saya keliru. Biasanya setiap pendeta yang dimutasikan itu akan dibayarkan gajinya 2 bulan. Ditambah dengan transport. Pendeta sebelumnya dimutasikan dibayar gajinya bulan Agustus. Yang notabene-nya capek dia bulan Juli. Pada saat terjadi di September dimutasi, gajinya tidak dibayarkan. Dibayarkan kepada pendeta yang baru. Yang jadi masalah, Agustus itu dia pelayanan full kan, tapi kenapa tidak dibayarkan? Seharusnya gaji bulan Agustus dibayarkan bulan September. Oke lah kalau saya salah, tapi kenapa tidak diberikan gaji lagi 1 bulan? Kenapa pendeta ini dipindahkan tanpa transport? Sedangkan vikaris yang datang ke Solafide Sulawesi setelah keluar dari Solafide diberikan transport. Kenapa? Apakah pendeta ini tidak ada artinya, atau saking bencinya kita sama pendeta ini? Ayo, mari kita saling terbuka dan kita adu argumen untuk ini. Yang bisa dilakukan dalam rapat. Satu lagi, cendramata yang diberikan kepada pendeta yang sebelumnya itu dikembalikan dengan catatan diberikan kepada lansia atau orang-orang yang dibutuhkan. Mana laporan?
Ayo bikin rapat dan mari sama-sama kita bahas tentang hal ini. Daripada ngoceh di luar tidak jelas. Yang diserang hanya masalah pribadi. Tuh yang ngomong di YouTube tuh, dia dari mana sih? Dia asal jemaatnya mana, datang bikin ribut soal video. Dia tuh rumah tangganya nggak jelas dan seterusnya. Lucu. Kalau lu cuma serang saya dengan mulut, dengan bahasa, ngomong depan saya pun percuma. Bantah yang saya bilang ini. Kalau memang kalian benar. Susah amat bikin sidang istimewa. Apa susahnya bikin sidang istimewa? Gak ada susahnya. Kesimpulan terakhir dari saya, Salafiyah Sulawesi pasti pecah karena didukung oleh Ketua Majelis Jemaat Klasis dan Sinode lewat tingkah laku yang diberikan dengan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Rapat kemarin kita hanya sibuk menyalahkan pihak yang tidak ada. Oh, dia itu harus dipanggil. Jangan bikin keadaan seperti sekarang ini di tempat yang baru. Tahu sebenarnya keadaan di Sulamut seperti apa. Kesimpulannya terlalu rendah itu. Datang ke sini hanya baru 1-2 jam, ambil kesimpulan dibanding orang yang sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Salafiyah pasti pecah. Saya yakin itu. Ini bukan pengaruh, saya yakin. Yang pertama, kalau dia pecah sesama gemit, itu keuntungan bagi gemit. Karena lahir lagi satu gereja baru, bisa dapat satu pendeta lagi yang datang ke sini. Setoran ke Klasis Sinode dan terusnya ada lagi satu gereja, itu keuntungan. Itu pasti. Dan persaingan dalam pelayanan dalam tempat ini pasti semakin bagus. Ada selamanya hanya didominasi oleh Salafiyah dengan 400-an lebih kakak, tapi sekarang udah muncul gereja baru, jadi mungkin pelayanannya akan saling bersaing dan akan semakin bagus. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, kalau di luar gemit tinggal kebalikan dari itu. Gemit rugi. Persaingan pasti tambah ketat. Saya rasa ada nilai yang positif juga di sini, bahwa kita mulai saling bersaing yang ketat dalam menyebarkan Injil dan misi gereja di muka bumi. Tapi kalau poin kedua ini terjadi, gagal kalian para petinggi. Hanya menyelesaikan masalah yang sepele. Lahirlah gereja baru di luar gemit. Ada satu postingan dalam grup FB Pemuda Gemit, kalau tidak salah. Pemuda Gemit berbicara mengatakan begini. Kenapa banyak orang-orang gemit memutuskan untuk pindah kepada gereja ini? Itu segala informasi, saya tidak akan mau menjawab. Saya garang. Tidak mungkin saya garang. Cari grup itu, lihat postingan. Dan kayaknya ini untuk semua saudara kita yang dari Sulamu atau jemaat Salafiyah Sulamu yang mungkin sekarang ada merantau di tempat lain dan mungkin biasanya Desember akan kembali dan seterusnya, menikmati kue Natal yang sekarang sudah mulai muncul. Jangan kaget, jangan sampai datang pada saat Natal 2021 ini kita gerejanya udah pisah, bro. Ya, jangan kaget. Kemungkinan itu sudah besar, mungkin terjadi. Ya mungkin jadi 2 ya. Pesan terakhir saya bahwa kalau belum bisa buat Salafiyah Sulamu atau Sulamu ini jadi baik, jangan buat dia jadi rusak. Biarkan dia tetap seperti sekarang. Dan ada orang lain mungkin yang akan datang
memperbaiki dia menjadi semakin lebih baik. Terima kasih, sekian dari saya, orang yang kebanyakan dihujat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, terima kasih.